Karena itu, hal pertama yang harus dilakukan Earl sekarang adalah menghancurkan pelatih hewan itu. Setelah itu, dia melepaskan tangannya untuk bersatu dengan Spider Girl dan yang lainnya dan membunuh Li Dong. Ini adalah rencana Sang Earl. Menurutnya, kekuatan gabungan dari ketiga gadis laba-laba dan yang lainnya sangat kuat, dan itu seharusnya lebih dari cukup untuk menahan Dewa Perang Timur. Pada saat yang sama, gadis laba-laba dan badut juga memiliki tank, dan mereka langsung bergegas menuju Li Dong. Untuk sementara, Li Dong ditahan untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk membantu pelatih hewan. Melihat pemandangan ini, wajah pelatih hewan itu sedikit berubah. Hah! Kemudian, pergelangan tangannya bergetar. Sebuah belati tajam muncul, dan kemudian, memegang belati di tangannya, dia menusuk jantung Sang Earl dengan ganas. Dia tahu betul bahwa Li Dong tidak bisa membantunya untuk sementara, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi jurus pamungkas Earl. Menghadapi serangan pelatih, Sang Earl tidak menghindar sedikit pun. Ketika belati ditusuk, telapak tangannya patah, dan belati jatuh ke telapak tangannya. Pelatih itu terkejut, dia tidak berharap Sang Earl berani mengambil belati dengan telapak tangannya. Apa? Pelatihnya membanting keras, memegang belati dan menyodok ke depan, tapi sayangnya, belati sulit untuk didorong. Dia mencoba lebih keras lagi, mencoba menarik belati dari telapak tangan Earl. Namun, belati itu sepertinya menyatu dengan telapak tangan Earl, dan masih tidak ada cara untuk memindahkannya, kematian pengadilan. Pelatih itu marah. Earl adalah yang pertama dari 8 jenderal, sangat kuat, dia tahu ini dengan sangat baik. Dalam hal kekuatan, dia lebih rendah dari lawan dalam hal apapun, tetapi langkah pertama dikendalikan oleh lawan, yang membuat pelatih hewan merasa sedikit tidak yakin dengan wajahnya. Mengapa Anda harus membiarkan saya melewati 2 atau 3 trik sebelum bergerak? Bukankah itu terlalu tidak wajar bagimu untuk melakukan ini? Apakah Anda tidak berbicara tentang kesetiaan? Pelatih tidak lagi memegang belati dan menusuk ke depan, juga tidak menarik belati dan mundur. Dia ingin memotong semua daging di jari dan telapak tangannya. Namun, hasilnya sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan. Kekuatan Sang Earl jauh lebih besar daripada dirinya, bahkan jika sang pelatih mengaduk dengan kuat, belati itu tetap tidak bergerak. Pada saat yang sama, tubuh Sang Earl bergerak maju dan mengangkat kakinya. Tendangan ini sangat cepat dan kuat, dan menendang ke arah selangkangan pelatih. Dia akan membuat pelatih hewan benar-benar berubah menjadi kasim. Saya harus mengatakan bahwa hitungannya masih sangat rendah di tulangnya. Dia sudah kecil sejak dia masih kecil, dan dia memusuhi semua pria kaya dan tampan di dunia. Terlebih lagi, wanita yang dicintainya dirampok oleh seorang Gao Fusuai, yang membuatnya menganggap Gao Fusuai sebagai musuh hidup. Dia mati-matian menyambar wanita tinggi, kaya dan tampan, dan kemudian bermain dengan mereka sembarangan, hanya untuk memuaskan kesombongannya dan menginjak-injak martabat orang yang dia benci. Pelatihnya adalah pria yang tampan, bagaimana dia bisa membiarkannya menghancurkan hidupnya? Anda bisa menamparkan wajah saya, tetapi Anda tidak bisa menendang bola saya. Pelatih itu marah. Sangat marah. Bajingan sialan, kamu orang jelek, mencari kematian. Pelatih meraung, tiba-tiba menyerahkan belati, dan mundur. Jari-jari kakinya sedikit menyentuh tanah, dan tubuhnya bersandar ke belakang dan terbang menjauh. Dalam proses lepas landas dan mendarat, 2 pistol dimulai. Bang-bang, 3 tembakan berturut-turut, menembak ke atas, tengah dan bawah. Pelatih yang tahu cara menghargai amunisi sebelumnya, kali ini dia memiliki energi yang cukup untuk membunuh Sang Earl. Di antara 8 jenderal perang, kekuatan pelatih milik menengah dan atas, tetapi pertempuran jarak dekat tidak terlalu kuat, kelebihannya adalah keahlian menembaknya. Pistolnya dibuat khusus, bahkan pelurunya dibuat khusus, terkenal di Skynet dan bahkan pembunuh dunia. Pistolnya disebut Sang Mata Kematian. Bahkan Sang Earl harus menghindari peluru pelatih. Meskipun Grandmaster kuat, dia tidak kebal, jika dia tertembak bagian vital, dia akan mati. Bahkan Li Dong, meskipun dia bisa menghindari peluru, dia pasti tidak berani melawan. Kekuatan peluru jelas bukan sesuatu yang ingin dilawan oleh manusia. Saya melihat bahwa Sang Earl menembak tubuhnya di tempat, dan tubuhnya naik ke udara 90 derajat di tempat. Kecepatan Earl cepat, tetapi pelatihnya lebih cepat. Ketika tubuh Earl naik ke langit, tubuhnya sudah tergeletak di tanah, dan kemudian 3 peluru ditembakkan lagi dari bawah ke atas. Bang-bang, kecepatannya sangat cepat, hampir tanpa henti. Kali ini, pemotretan dalam bentuk produk. Dia ingin menyegel jalur keberadaan Earl, sehingga dia tidak memiliki pengaruh di dalamnya. Sayangnya, pistol pelatih tidak bisa seperti di TV dan film, pelurunya tidak ada habisnya dan tidak pernah bisa ditembakkan. Dia ingin mengganti peluru. Meskipun ketika pelatih selesai memainkan sekotak peluru, 1 kotak peluru khusus telah diganti. Bahkan jika dia tertunda kurang dari 1 detik. Namun, kurang dari 1 detik ini sudah cukup bagi seorang master untuk melakukan banyak hal.
Saya melihat bahwa tubuh Earl benar-benar mengubah postur di udara, dan dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. 3 peluru menggosok sisi tubuhnya dan mengenai langit-langit. Dan tubuhnya juga langsung jatuh. Pada saat ini, pelatih baru saja mengganti peluru, siap untuk menaikkan moncong lagi untuk menembak. Namun, kaki Kaun membanting ke arahnya. Pelatih terkejut, dan segera berguling. Earl melangkah untuk mengikuti, menginjak kepala pelatih dengan setiap kaki. Dengan setiap langkah, tulang-tulang di tubuh Earl patah, yang terdengar sangat aneh. Ketika sang Earl bertarung dengan pelatih hewan, 3 tank, badut, dan gadis laba-laba menerkam Li Dong pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga menyerang bersama, dan mereka semua menunjukkan gerakan pembunuh terbesar mereka. Karena mereka semua tahu bahwa pria di depan mereka bukanlah orang biasa. Lawannya adalah Dewa Perang Timur. Bertarung sendirian, mereka jelas bukan lawan. Mereka tidak ragu tentang ini. Lagi pula, penata rambut ada di sana, jadi mereka bertiga harus melakukan yang terbaik. Selain itu, mereka tidak mengharapkan ketiganya bekerja sama untuk saling mengalahkan. Ide mereka sederhana, yaitu berpegangan pada satu sama lain, memberikan waktu kepada Sang Earl, dan membiarkan Sang Earl menyingkirkan pengkhianat Yesus. Menghadapi pengepungan 3 tuan besar, ekspresi Li Dong tetap tenang. Bedanya, dia memegang jarum perak di kedua tangannya. Apakah ini senjatamu? Kamu meremehkan kami, pergi ke neraka. Teng melihat jarum perak di tangan Li Dong dan langsung marah. Dia merasa bahwa penggunaan jarum perak oleh Li Dong sebagai senjata melawan mereka merupakan penghinaan bagi mereka. Tangannya tidak memiliki senjata lain, tetapi tangannya, yang mengenakan sepasang sarung tangan baja, meluncur langsung ke leher Li Dong. Senjata gadis laba-laba adalah belati yang aneh. Menuju garis tengah Li Dong dan Xie Sanlu, menyerang dada, perut, dan pahanya, semua bagian ini adalah targetnya. Adapun badut, dia tidak tahu kapan dia memiliki pedang ekstra di tangannya. Apalagi dia yang tercepat, seperti hantu. Dalam sekejap, Li Dong dan mereka bertiga saling bertarung. Bang bang bang. Begitu kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain, kesenjangan kekuatan benar-benar terungkap. Meskipun gadis laba-laba memiliki 3 orang di pihak mereka, kekuatan yang benar-benar diledakkan Li Dong langsung menghancurkan mereka. Segera setelah dia bertarung, dia melihat gadis laba-laba mengerang langsung dengan tangki, dan sosoknya mundur dengan keras. Badut menggunakan keunggulan kecepatan untuk menyelinap serangan di samping dari waktu ke waktu. Tapi ini tidak berguna untuk Li Dong. Pada saat berikutnya, taktik gadis laba-laba dengan tangki mulai menjadi berantakan, dan langkah kakinya mulai tidak menentu. Selain nyaris tidak bertahan dengan gerakan yang mengancam jiwa, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Gelombang turbulen muncul di hati gadis laba-laba. Meskipun dia mengira pihak lain akan kuat, dia tidak bisa membayangkan bahwa itu akan begitu kuat. Dalam hidupnya, dia telah bertemu tuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya raja yang dapat memberinya rasa penindasan seperti itu. Dan sekarang, ada satu lagi. Jika ini terus berlanjut, mereka akan gagal cepat atau lambat. Konsekuensi dari kekalahan adalah kematian. Sementara gadis laba-laba dan Teng menghadapi penindasan Li Dong, badut itu mencari peluang di dekatnya. Akhirnya, dia melihat peluang bagus untuk serangan diam-diam. Namun, hampir pada saat yang sama, badut itu tiba-tiba merasa kedinginan. Sebagai pembunuh top, reaksi pertamanya adalah melarikan diri. Lari dengan kecepatannya yang sangat cepat. Namun, dia masih selangkah lebih lambat, selangkah terlambat. Dia adalah seorang badut, yang tercepat dari 8 jenderal. Bahkan Raja Agung pernah memuji kecepatannya, yang selalu dia banggakan. Dia selalu bangga akan hal itu. Alasan mengapa dia memiliki kecepatan langka di dunia adalah karena pengalaman berharga yang dia dapatkan dari melarikan diri berkali-kali dari hidup dan mati. Menurutnya, selama dia masih hidup, dia bisa melawan. Kali ini tidak terkecuali. Saat dia merasakan hawa dingin, tubuhnya sudah mulai melakukan gerakan mengelak. Dia pikir dia bersembunyi. Bagaimana bisa tidak mungkin untuk melarikan diri? Kecuali raja datang sendiri, jika tidak, tidak ada yang bisa menangkap jejaknya. Namun, kenyataan selalu begitu kejam. Cahaya perak berkedip, dan punggungnya yang dingin menjadi lebih dingin. Dia terkejut, mengetahui bahwa saya terluka. Dia bisa merasakan sensasi pisau tajam menusuk pakaian dan kulit. Meskipun sangat ringan, sangat cepat, sangat ringan sehingga dia hampir tidak menyadarinya. Ketika dia melarikan diri dari posisi 10 meter dan berdiri diam, baru saat itulah dia merasakan sakit kepala yang menyayat hati di punggungnya. Menjangkau dan menyentuh, sayatan panjang dibuat di punggungnya. Apalagi lubangnya dalam. Titik awalnya adalah kulit yang terkelupas, dan darah hangat yang berlendir. Aku terluka. Mata badut itu melebar. Dia tidak bisa mempercayai semua ini. Dia benar-benar terluka ketika dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Dia berbalik dan menatap Li Dong dengan ekspresi yang luar biasa. Dia memegang 2 jarum perak di tangannya, tetapi itu mengejutkan.
Meskipun ada perbedaan besar dalam estetika antara Cina dan Barat, ketika Badut melihat pria berwajah oriental di depannya, dia masih merasa bahwa dia adalah pria cantik yang langka. Tentu saja, dia tidak peduli dengan kecantikan atau tidak. Yang paling mengejutkannya adalah temperamen pihak lain. Temperamen semacam ini sangat unik, seperti prajurit kuno, seorang ksatria. Statis hangat dan lembab seperti batu giok, gerakan seperti dewa perang, dan membunuh seperti memotong rumput. Bagaimana bisa ada karakter seperti itu di era seperti itu? Dia akhirnya mengerti, tidak heran semua orang mengatakan bahwa raja hanya memiliki satu lawan, dan itu adalah Dewa Perang Timur. Iklan sebentar. Jika ada yang mau nyawer, ada di link deskripsi. Oke, kita lanjut lagi guys. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dibandingkan dengan lawan, prajurit dan pembunuhnya sendiri sangat jauh di belakang. Li Dong juga terkejut. Kejutan semacam ini telah mencapai titik kejutan. Dia percaya diri dengan tembakannya barusan, dan bahkan lebih percaya diri dalam pukulan yang dia banting. Namun, serangan mendadaknya gagal membunuh badut itu. Itu hanya membuat luka di punggungnya. Kamu tidak buruk. Li Dong menatap badut itu dan berkata ringan. Dia bangga bisa lolos dari pukulannya sendiri. Mendengar ini, badut itu tiba-tiba menjadi marah. Jika raja memujinya seperti ini, dia akan sangat senang. Tapi orang yang mengatakan ini adalah Dewa Perang Timur dan musuh terbesar mereka. Ini membuat badut merasa bahwa orang lain menertawakannya. Tetapi bahkan jika dia marah, dia tidak berani naik lagi. Hanya bercanda, Anda tidak bisa membiarkan Li Dong menusuk tenggorokannya dengan jarum perak, kan? Ketika gadis laba-laba dan Teng, yang bertarung dengan Li Dong, melihat adegan ini, mereka menyipitkan mata pada saat yang sama. Bagaimana orang bisa memiliki kecepatan seperti itu? Bagaimana orang bisa mengeluarkan serangan barusan? Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap pukulan itu, ketika mereka bereaksi, mereka akan menyerang badut Li Dong, tetapi Li Dong langsung membuat lubang besar di belakang dengan jarum perak. Mengambil keuntungan dari celah antara serangan Li Dong pada badut, gadis laba-laba itu bergerak lagi. Tangannya sama, filamen yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya, membentuk jaring laba-laba dalam sekejap, diselimuti ke arah Li Dong. Pada saat yang sama, Tangki juga meraung, sepasang tangan besi, yang mengandung aura menakutkan, menghantam dada Li Dong dengan keras. Kemanapun dia pergi, ada ledakan sonik yang keras bahkan di udara. Pada saat ini, bahkan sebuah batu besar harus dihancurkan menjadi bubuk. Serangga kecil. Li Dong mendengus dingin, menuangkan mesin ki ke jarum perak, dan menyapu ke depan. Sampah. Jaring laba-laba terbelah langsung menjadi dua dan jatuh ke tanah. Selain itu, tangan kirinya mengepal, dan dia melemparkan pukulan tanpa keinginan, ledakan. Tinju Li Dong bertabrakan dengan tangan besi Tangki di saat berikutnya. Tanah di tengah mereka langsung runtuh, Li Dong tidak bergerak sama sekali, dan kulit tinjunya tidak rusak sama sekali. Di sisi lain, Tangki terbang terbalik seperti bola meriam, menabrak dinding dengan keras, jatuh ke tanah, dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Dengan pukulan ini, dia tidak terluka ringan. Untuk Li Dong, apakah itu badut, gadis laba-laba, atau Teng, itu sama saja. Tidak akan terlalu sulit untuk membunuh mereka. Karena badut itu tidak bertarung, dan gadis laba-laba dan Teng itu bergegas lagi, dia tidak keberatan membunuh mereka terlebih dahulu. Melihat bahwa jaring laba-laba dihancurkan dan Tangki dipukuli dan diterbangkan, wajah gadis laba-laba berubah lagi. Namun, dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia memilih untuk menyerang Li Dong lagi. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan partikel kaca ke arah Li Dong. Wajah Li Dong tetap tenang. Menghadapi partikel kaca itu seperti peluru, dia memegang dua jarum perak dan terus mengetuk ke depan. Ding-ding, partikel kaca itu semuanya terlempar oleh jarum perak. Tidak ada yang bisa mendekati tubuh Li Dong. Apalagi manik-manik ini bukan manik-manik kaca biasa. Setiap kali Li Dong menyerang, satu akan pecah, dan manik-manik yang pecah mengeluarkan suara berderak. Dan, ada bau asam sulfat yang kuat. Jelas, begitu benda-benda ini mendekat, mereka dapat dengan cepat menimbulkan korosi pada tubuh manusia. Kemudian, Li Dong mengambil telapak tangan. Telapak tangan ini mengandung energi, dan secara langsung menghasilkan angin kencang, yang menerbangkan manik-manik ke arah gadis laba-laba. Setelah melihat ini, wajah gadis laba-laba itu tidak berubah. Tangannya kembali muncul dengan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian berubah menjadi jaring laba-laba yang relatif kecil, yang membungkus manik-manik, dan kemudian berputar di tempat 180 derajat. Akibatnya, manik-manik itu berubah menjadi senjata tersembunyi lagi dan terbang menuju Li Dong. Klik, Li Dong meledak dengan pukulan, dan angin tinju yang kuat menghancurkan semua manik-manik. Dari pembunuhan Li Dong ke badut, ke wanita laba-laba dan serangan Teng, itu hanya masalah kilat dan batu api. Dalam waktu singkat ini, Li Dong melukai Tangki dan bertarung melawan gadis laba-laba selama beberapa putaran, tidak buruk. Li Dong berkomentar. Dia awalnya berpikir bahwa di antara ketiganya, wanita ini harus menjadi yang terlemah.
Tapi sekarang sepertinya lawannya adalah yang terkuat. Dia hanya menembak dan melukai badut dan tank, tetapi wanita itu tidak terluka olehnya, dan bahkan Li Dong tidak menyentuh tubuh orang lain. Dari sudut pandang ini, wanita ini, di antara para master hebat, sudah berada di puncak. Menurut perkiraan Li Dong, diperkirakan kekuatan lawan sebanding dengan Chen Xiaodao saat ini. Tentang melangkah ke eksistensi transenden setengah langkah. Tentu saja, orang yang kuat dari tingkat ini adalah keberadaan seperti dewa bagi orang biasa, tetapi di mata Li Dong, hanya seperti itu. Anda tahu, Cui Jiqing yang asli adalah transendensi setengah langkah yang nyata, dan tidak diselesaikan oleh Li Dong dengan pukulan. Li Dong melirik pelatih binatang buas yang berjuang keras dan tahu bahwa dia harus menyingkirkan ketiga orang ini sesegera mungkin. Jadi dia mengambil inisiatif. Tidak menukik, dan tidak berlari. Dia mengambil langkah dan berjalan langsung ke arah di mana gadis laba-laba itu berada. Badut yang telah melarikan diri dari lingkaran pertempuran telah melihat kengerian Dewa Perang Timur, dia dan Teng tahu betul bahwa itu hanya gadis laba-laba dan sama sekali tidak ada cara untuk menghentikannya. Melihat tembakan Li Dong, badut itu saling memandang dengan Teng dan menembak lagi. Tangki itu masih merajalela, sementara badut itu ada di sana dan menyelinap dari belakang Li Dong. Di tangannya, selain pedang, ada juga tombak pendek senjata dingin kuno. Pistol pendek hitam kurang dari 1 meter. Pistol ini diberikan kepadanya oleh raja dan terbuat dari bahan luar angkasa. Ketika King memberinya senjata ini, dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cukup cepat, karena mereka adalah pembunuh dengan tujuan membunuh orang, dan senjata ini dapat membantu Anda. Pada hari kerja, badut tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Karena ia merasa memiliki speed dan saber sebagai senjata sudah cukup. Memegang pistol itu tidak kondusif untuk perkembangan dan kerahasiaan sosoknya. Tapi sekarang, dia membutuhkan senjata ini. Itu dekat. Ini lebih dekat. Badut itu sudah mengintai di belakang Li Dong, dan dia juga mengangkat pistol pendek hitam di tangannya. Suara mendesing. Sementara Teng dan gadis laba-laba itu dengan keras kepala menghadap Li Dong, badut itu menusukkan tombak pendek ke Li Dong dengan keras. Apa yang dia tuju adalah posisi jantung belakang Li Dong. Selama dia ditusuk oleh tombak pendek ini, dia pasti bisa membunuh dewa perang dari timur. Di benak badut, Li Dong telah diposisikan sebagai monster. Monster yang bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Dia ingin membiarkan pihak lain mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat itulah badut tidak bisa menyembunyikan napasnya. Bahkan, gerakannya terlalu besar, dan kepala tombak yang tertusuk sudah membawa suara siulan menembus udara. Melihat target sudah dekat, hati badut itu tiba-tiba mengendur. Bahkan jika lawan menyerang balik, seharusnya sudah terlambat. Namun, dia tidak melihat sedikit sarkasme di sudut mulut Li Dong. Hah! Tubuh Li Dong tiba-tiba membuat gerakan yang hampir seperti teleportasi. Dia menghilang langsung di tempat, dan kemudian muncul di samping badut dari udara tipis. Justru karena dia menghilang secara tiba-tiba, serangan antara gadis laba-laba dan Teng itu langsung meleset. Tentu saja, tusukan badut itu juga gagal, ledakan. Kemudian, Li Dong meledak dengan pukulan. Pukulan ini masih belum mewah. Namun, di udara, ada ledakan sonik yang keras, dan bahkan lengan baju Li Dong terlempar menjadi suara berderak. Disertai dengan suara teredam, darah memercik kemana-mana. Kemudian semuanya kembali damai. Badut itu melewatkan satu tusukan dan berlari ke depan dengan terhuyung-huyung beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh.